Welcome back to Jom Traveling. Rombongan dari Afrin, Palembang. Ini jauh datang pulang beli satu minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jom Traveling. Saya saat ini berada di kota Iskandar, Johor Bahru ya. Tadi saya menggunakan feri Putri Anggraini melalui Batam ke Putri Harbor ya. Oke teman-teman ya, kita akan berkeliling sedikit di kota Iskandar ini. Nanti saya akan melanjutkan lagi perjalanan ke Melaka ya. Seperti yang kita lihat ya, suasananya cukup adem ya, dengan pohon rindang. Kemudian jalan-jalannya pun sudah rapi banget. Sebagai informasi, kota Iskandar ini adalah bagian dari kawasan Iskandar, Malaysia yang terletak di negara bagian Johor. Nah, Johor Bahru adalah kota utama yang terletak di bagian selatan negara bagian Johor dan sering dianggap sebagai gerbang utama bagi para pelancong dan pengusaha yang datang dari Singapura. Kota ini memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di wilayah selatan Malaysia, terutama sebagai pusat komersial, industri, dan budaya. Sering kita dengar ya di berita-berita atau di media-media yang menyebutkan bahwa Malaysia diprediksi akan menjadi negara berpendapatan tinggi di tahun 2025 sampai 2028. Pemerintah Malaysia menargetkan pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita mencapai USD 14.250 di tahun 2025 mendatang. Oke, jalan ini merupakan jalan second link ya, dan sambil kita melihat pemandangan kiri kanan perjalanan, sedikit banyak kita harus mengenal kota Iskandar dan Johor Bahru. Lokasi dan geografi untuk Johor Bahru adalah ibu kota negara bagian Johor yang terletak di bagian selatan semenanjung Malaysia, berbatasan langsung dengan negara Singapura. Nah, kota ini sangat strategis sekali ya, karena merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Malaysia dengan Singapura, baik melalui darat maupun melalui jalur air. Kemudian Iskandar Malaysia mencakup wilayah Johor Bahru dan daerah sekitarnya. Iskandar Malaysia merupakan kawasan pembangunan ekonomi yang terdiri dari berbagai distrik dengan tujuan utama untuk mengubah wilayah ini menjadi kawasan metropolitan internasional yang berkembang pesat. Iskandar Malaysia yang meliputi kota Iskandar adalah sebuah kawasan ekonomi terbesar di selatan Malaysia dan berfokus pada beberapa sektor utama, diantaranya industri dan manufaktur, termasuk teknologi tinggi, logistik, dan manufaktur. Kemudian pendidikan menjadi rumah bagi beberapa universitas internasional seperti ada Monash University, kemudian ada University Teknologi Malaysia atau UTM, dan Newcastle University Medicine Malaysia. Kemudian untuk pariwisata dan hiburan juga termasuk Legoland ya, tentunya ya, Legoland Malaysia dan Putri Harbor yang terkenal di kalangan wisatawan baik domestik maupun internasional. Kemudian ada properti dan infrastruktur ya, pembukaan banyak proyek perumahan dan komersial besar serta pengembangan infrastruktur transportasi ya, seperti jalan tol, kemudian bandara dan juga pelabuhan. Hari ini saya ditemani dengan Bang Govi ya, ini driver kita untuk menuju ke kota Melaka. Untuk menuju ke kota Melaka ini, kita kalau dari Putri Harbor kita harus melalui jalan second link, kemudian masuk ke Lebuh Raya Kuala Lumpur ya.
Oke ya teman-teman ya, Johor Bahru ini sebagai pusat dari Iskandar Malaysia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Beberapa aspek yang membuat Johor Bahru semakin dikenal yaitu antara lain perdagangan dan bisnis ya. Dengan kedekatannya dengan Singapura, tentu Johor Bahru menjadi pusat perdagangan yang ramai dengan banyak perusahaan multinasional yang memiliki cabang di kota ini. Dan tak lupa pula pusat hiburan dan belanja ya. Kota Johor ini memiliki banyak pusat perbelanjaan besar seperti Johor Premium Outlet yang ada di Kulai, kemudian Aeon Tebrau City dan City Square Mall ya, serta destinasi hiburan seperti Legoland Malaysia Resort dan Putri Harbour Family Theme Park. Dan juga terdapat proyek properti, ada banyak pengembangan properti yang menjadikan Johor Bahru sebagai salah satu tempat yang diminati oleh pembeli rumah baik warga Malaysia maupun ekspatriat. Johor Bahru ini memiliki infrastruktur transportasi yang sangat baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas warganya ya, diantaranya Pelabuhan Pasir Gudang, salah satu pelabuhan terbesar di Malaysia yang mendukung perdagangan internasional, dan juga ada Bandara Senai, bandara internasional yang melayani penerbangan domestik dan internasional termasuk rute ke Singapura, China dan negara-negara lainnya. Kemudian ada jembatan Johor Singapura ya, atau jembatan Malaysia Singapura. Johor Singapore Causeway ya, menghubungkan Johor Bahru dengan Singapura, memungkinkan arus barang dan orang yang tinggi antara kedua negara tersebut ya. Ada juga second link yang lebih baru ya. Kemudian transportasi massal, proyek MRT Mass Rapid Transit dan juga LRT Light Rail Transit sedang berkembang di Johor Bahru untuk mempermudah mobilitas penduduk kota. Untuk kehidupan sosial dan budaya multikulturalisme ya, Johor Bahru merupakan kota yang sangat multikultural dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis termasuk Melayu, Cina, India dan juga ekspatriat dari berbagai negara. Hal ini tercermin dalam keberagaman makanan, budaya dan juga festival yang ada di kota ini. Kemudian untuk kuliner, Johor Bahru terkenal dengan makanan khasnya seperti laksa Johor, kemudian ada kacang pul dan juga nasi lemak. Banyak kafe, restoran dan juga pusat jajanan yang menawarkan masakan lokal maupun internasional. Dan juga fasilitas kesehatan. Kota Johor ini juga memiliki fasilitas kesehatan yang sangat baik dengan rumah sakit internasional seperti KPJ Johor Specialist Medical Center ya, yang menarik banyak pasien dari Singapura dan negara-negara sekitar. Oke teman-teman ya, sepertinya ini kita sudah melewati dari second link dan sekarang kita masuk ke Lebuh Raya Kuala Lumpur. Lebuh Raya Kuala Lumpur merujuk pada jaringan jalan raya dan tol yang ada di wilayah Kuala Lumpur ya, ibu kota Malaysia. Lebuh Raya atau jalan tol di Kuala Lumpur menghubungkan berbagai area penting di kota ini dan juga menghubungkannya dengan kota-kota lain di semenanjung Malaysia. Ada banyak lebuh raya yang berfungsi untuk mempermudah mobilitas penduduk kota serta mendukung aktivitas ekonomi dan perdagangan. Kita akan menuju ke kota Melaka ya. Lebuh Raya Utara Selatan atau Plus Highway atau dikenal juga dengan nama North South Expressway adalah salah satu lebuh raya terpenting di Malaysia. Meskipun secara teknis tidak berada di dalam Kuala Lumpur, lebuh raya ini menghubungkan Kuala Lumpur dengan bagian utara dan selatan semenanjung Malaysia termasuk ke Penang, Ipoh, Melaka dan juga Johor Bahru. Di Malaysia, motor atau sepeda motor diperbolehkan untuk memasuki jalan tol, namun ada beberapa aturan dan ketentuan yang perlu diperhatikan tentunya ya, serta beberapa jenis jalan tol yang memiliki peraturan berbeda. Dan di depan ada gapura ya, selamat datang ke Melaka ya. Oh ya, mengenai motor yang tadi diizinkan untuk menggunakan jalan tol ya, sepeda motor ini diperbolehkan masuk dan menggunakan jalan tol di Malaysia, tetapi hanya di jalan tol tertentu saja yang memperbolehkan kendaraan bermotor roda 2. Kemudian motor yang diperbolehkan adalah motor yang memiliki kapasitas mesin lebih dari 50 cc ya, termasuk motor kecil dan motor besar.
Sebagian besar jalan tol utama di Malaysia seperti Lebuh Raya Utara Selatan, kemudian Lebuh Raya Pantai Timur dan Lebuh Raya Damansara Puchong memperbolehkan motor untuk menggunakan jalan tol kecuali ada pembatasan khusus yang ditetapkan di area tersebut. Oke, kita sekarang sudah memasuki kota Melaka ya, dan kita akan mengarah ke area bandarnya ya. Nah, kota Melaka ini atau Malaka dalam bahasa Inggris ya adalah ibu kota dari negeri Melaka ya, terletak di pantai barat Semenanjung Malaysia. Kota ini memiliki sejarah yang kaya dan menjadi salah satu destinasi wisata utama di Malaysia ya, terkenal dengan warisan budaya, situs sejarah dan juga pengaruh kolonial yang kuat. Ya, seperti yang kita lihat untuk daerah sekitaran sini ini lagi dalam tahap pembangunan ya. Sebelah kanan ini nampak seperti ada perumahan-perumahan yang baru dibangun, dan juga sebelah kirinya juga ya sedang dibangun untuk perumahan-perumahan atau pemukiman warga ya. Kalau dilihat ya di daerah Melaka ini pemukiman atau rumah-rumahnya itu berbentuk teras ya banyaknya. Beda halnya dengan yang kota-kota besar seperti yang di Kuala Lumpur ya. Mereka biasanya bertempat tinggal di apartemen atau rumah susun. Untuk kota Melaka ini memang penuh dengan sejarah ya. Jadi kalau ngelihat sejarah kota Melaka, Kerajaan Melayu Melaka, kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara pada abad ke-15 ya. Ketika Kesultanan Melaka didirikan oleh Parameswara, seorang raja Melayu. Nah, Melaka menjadi tempat persinggahan perdagangan antara Asia dan Eropa. Dilihat dari kolonialisasi, Melaka telah dikuasai oleh berbagai kekuatan kolonial, termasuk Portugis pada tahun 1511 dan juga Belanda pada tahun 1641, kemudian Inggris pada abad ke-19, yang semuanya meninggalkan jejak budaya dan arsitektur yang masih terlihat di kota Melaka ini. Ya, jika teman-teman bepergian ke kota Melaka dari kota-kota lain di Malaysia, terutama dari arah Kuala Lumpur atau Johor Bahru, akan melewati banyak perkebunan kelapa sawit seperti yang sebelah kiri tadi ya. Sepanjang jalan kita melihat kelapa sawit. Nah, ini karena Melaka dan daerah sekitarnya memiliki banyak lahan pertanian, dan kelapa sawit adalah salah satu komoditas utama di negara Malaysia. Kita bisa lihat ya, sebelah kiri ini semuanya kelapa sawit ya. Malaysia adalah salah satu produsen utama kelapa sawit di dunia ya. Kelapa sawit digunakan dalam berbagai produk mulai dari minyak goreng, kosmetik, sabun, hingga bahan bakar biodiesel. Untuk kota Melaka sendiri ya, Melaka merupakan salah satu dari beberapa negara bagian di Malaysia yang memiliki banyak perkebunan kelapa sawit. Meskipun tidak sebesar Sabah atau Sarawak yang di Malaysia Timur, daerah ini tetap menjadi bagian penting dari industri kelapa sawit di Semenanjung Malaysia. Ini tadi kita datang dari Johor Bahru ya, jadi melalui Lebuh Raya Utara Selatan, di mana kita memang melihat pemandangan luas perkebunan kelapa sawit yang terhampar di sepanjang jalan. Kebun kelapa sawit ini mendominasi sebagian besar lahan pertanian di wilayah Alor Gajah, Yasin, dan daerah pedalaman lainnya di Melaka ya. Ini mungkin ini masih daerah Yasin ya. Dan kelapa sawit tumbuh subur di daerah tropis seperti Melaka yang memiliki iklim yang cocok ya, dengan curah hujan yang cukup dan suhu stabil sepanjang tahun. Selain pariwisata, sektor pertanian khususnya kelapa sawit menjadi salah satu penyumbang penting bagi ekonomi Melaka. Banyak perusahaan besar yang memiliki perkebunan kelapa sawit di sekitar kota ini dan juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Ini jalur dari kita keluar dari Lebuh Raya kemudian melalui Yasin dan menuju ke bandar biasanya ramai atau padat ya untuk lalu lintas, tapi alhamdulillah untuk saat ini tidak begitu padat ya. Jadi biasanya mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu ya, kalau kita masuk ke arah bandar ini pasti selalu ya hampir dipastikan macet. Namun demikian ya, pemandangan hijau yang luas dengan deretan pohon sawit yang rapi, kita bisa memanjakan mata kita ya. Sebelah kiri, sebelah kanan nampaknya indah banget ya untuk pemandangan yang hijaunya. Di sisi lain ya, meskipun kelapa sawit ini adalah industri yang menguntungkan,
Perkebunan kelapa sawit di Malaysia juga sering dikaitkan dengan isu lingkungan, terutama mengenai deforestasi dan konservasi lahan ya. Pembersihan lahan untuk perkebunan sawit seringkali mengorbankan hutan hujan tropis yang kaya akan biodiversitas. Oleh karena itu, ada upaya dari berbagai organisasi dan pemerintah untuk mempromosikan praktek pertanian yang berkelanjutan melalui sertifikasi RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil. Di depan sebelah kanan ada Sintex Jasin ya, nampak ya, Sintex Jasin. Nah, ini merupakan salah satu pabrik produksi milik Sintex Berhad yang terletak di daerah Jasin. Adalah sebuah kawasan di selatan Melaka. Jasin merupakan kawasan yang terkenal dengan industri pertaniannya, terutama perkebunan kelapa sawit, tetapi juga semakin berkembang sebagai pusat manufaktur. Fasilitas Sintex di Jasin berfokus pada produksi kemasan plastik dan produk-produk terkait yang melayani pasar domestik maupun ekspor ya. Pabrik ini memiliki teknologi canggih dan untuk produksi kemasan plastik berkualitas tinggi yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dalam berbagai sektor. Selain Sintex, Jasin juga menjadi rumah bagi beberapa perusahaan manufaktur lainnya, terutama di sektor industri ringan dan agroindustri. Dan juga di sebelah kiri ini ada perumahan-perumahan yang baru dibangun juga, termasuk ada ruko-rukonya atau rumah toko ya, yang merupakan ini untuk untuk perkembangan perekonomian di Jasin cukup bagus ya, dan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi. Dan di sebelah kiri di depan ini nampak juga ya ada tulisan Bandar Sintex Jasin. Jadi memang luas sekali ya untuk Bandar Sintex Jasin ini, yang merupakan kawasan yang mengintegrasikan industri, perumahan, dan juga fasilitas pendukung dalam satu area yang strategis. Kawasan ini memainkan peran penting dalam ekonomi lokal Melaka dan menawarkan banyak peluang pekerjaan serta kualitas hidup yang baik bagi para penghuni dan pekerja ya. Dengan lokasi yang strategis dan adanya fokus pada keberlanjutan, Bandar Sintex Jasin menjadi salah satu kawasan yang berkembang di Melaka. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju Bandar Melaka ya. Sebelah kanan ini masih kebun-kebun kelapa sawit ya. Kalau pas musimnya panen bagus juga ya, kita bisa melihat para petani memanen untuk kelapa sawitnya ini ya. Tapi mungkin saat ini belum masuk ke ke musim panen ya, jadi kita nggak bisa ngelihat. Pemanenan kelapa sawit ini dilakukan sepanjang tahun sebetulnya ya, namun waktu dan frekuensi panen dapat bervariasi tergantung pada umur tanaman, kemudian kondisi cuaca serta praktik budidaya yang diterapkan. Nah, secara umum pohon kelapa sawit mulai menghasilkan buah atau tandan buah segar atau TBS ya pada usia sekitar 3 hingga 4 tahun dan mulai mencapai produksi optimal pada usia 7 hingga 10 tahun. Saya perhatikan ya, tatanan kota ini cukup bagus sekali ya. Kalau untuk kabel-kabel itu udah otomatis tidak ada di atas ya, mereka semua sudah tertanam di bawah. Dan untuk jalan jalan rayanya pun nyaman ya untuk dilalui, meskipun memang tidak lebar-lebar sangat, tapi kondisi atau kualitas jalannya ini cukup bagus. Dan di sebelah kiri nampaknya masih ada sawah ya untuk di Melaka ini. Wah, luar biasa ya. Jadi perpaduan antara antara tradisional dan modernitasnya cukup bagus. Saya perhatikan selama jalan tadi ya, untuk setelah kita masuk ke wilayah Melaka ini, kita lihat di rumah-rumah itu rata-rata mereka punya mobil ya untuk warganya tersebut. Ya paling tidak dalam satu rumah itu saya lihat tadi ada satu mobil ya. Di daerah kota besar seperti Bandar Melaka ini banyak keluarga yang memiliki mobil pribadi nampaknya ya, terutama di kalangan kelas menengah dan atas, karena mungkin mobil adalah salah satu kebutuhan pokok untuk mobilitas sehari-hari. Ataukah ini tandanya bahwa memang Malaysia memiliki tujuan ambisius untuk menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income nation pada tahun 2005 sampai 2008 mendatang ya.
Jadi mungkin ada peningkatan produk domestik bruto per kapita ya, atau pendapatan per kapita Malaysia yang telah meningkat secara signifikan mungkin ya dalam beberapa dekade terakhir ini. Atau bisa juga mungkin dikarenakan di Melaka ini transportasi umum tidak sekompleks atau tidak seefisien di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur ya. Sehingga banyak orang yang mengandalkan mobil pribadi untuk beraktivitas. Nah, untuk seperti pekerjaan, sekolah, dan kegiatan lainnya yang seringkali memerlukan akses ke kendaraan pribadi ya, terutama di daerah yang tidak terlayani dengan baik oleh transportasi umum. Ya, seperti yang kita lihat tadi ya di kawasan mungkin Jasin atau pinggiran kota ini, seperti Jasin, Alor Gajah itu masuk pedesaan atau pinggiran kota ya. Bisa kita lihat tadi ya di sepanjang jalan tersebut, di rumah-rumah tersebut hampir dipastikan ya satu rumah itu ada satu mobil nampaknya ya. Dan itu merupakan tergantung pada kebutuhan keluarga juga mungkin ya, mobil seringkali digunakan untuk transportasi kerja atau keperluan keluarga. Namun ya tidak semua rumah di daerah ini sih memiliki mobil ya. Ada juga keluarga yang mungkin lebih mengandalkan kendaraan umum atau sepeda motor ya sebagai sarana transportasi utama, terutama di daerah yang lebih terpencil. Kalau saya baca di media-media ya, kemudian informasi dari teman-teman yang ada di Malaysia, bahwa harga mobil di Malaysia ini relatif lebih terjangkau ya dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, berkat adanya subsidi pemerintah dan program pembiayaan yang mudah. Jadi otomatis ya hal ini memungkinkan lebih banyak orang, terutama mereka yang bekerja di sektor formal ya, untuk membeli mobil pribadi. Nah, kemudian ada program pinjaman mobil juga sangat umum ya, yang memungkinkan banyak orang membeli mobil meskipun tidak memiliki uang tunai penuh untuk pembelian. Nampaknya sebentar lagi kita akan sampai di daerah bandar ya, atau di daerah kota Melaka ya. Nampak di depan sebelah kiri sudah banyak ruko-ruko ya, dan juga perkantoran, juga ada juga rumah-rumah warga yang berupa teras ya. Oke, untuk transportasi umum di Melaka ini memang tidak sekompleks di kota besar seperti Kuala Lumpur ya. Melaka memiliki juga beberapa bentuk transportasi umum, termasuk bis, taksi, dan juga Grab. Dan Melaka Sentral adalah pusat transportasi utama di kota ini yang menghubungkan berbagai daerah dalam dan luar kota. Di depan kita ambil yang ke kiri ke arah Banda Hilir ya. Kalau ke kanan itu menuju ke The Shore Shopping Gallery ya, merupakan mall yang berlokasi sepanjang jalan persisiran Bunga Raya ya. Jadi berdekatan dengan Melaka River dan juga dekat dengan beberapa landmark kota seperti Jangkor Street, kemudian Stadis, dan juga tempat-tempat lainnya yang bersejarah. Untuk informasi tambahan ya, di Melaka ini seperti di banyak bagian Malaysia lainnya ya, obat herbal atau produk tradisional memiliki tempat penting dalam budaya dan pengobatan masyarakat ya. Banyak penduduk setempat yang menggunakan ramuan tradisional untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit atau mengobati ya keluhan sehari-hari. Di Melaka kita juga dapat menemukan sejumlah toko herbal, pasar tradisional, dan juga taman obat yang menyediakan produk herbal untuk berbagai keperluan. Oke, di sebelah kiri ini yang bercat biru pagarnya ini merupakan Balai Polis Banda Hilir yang merupakan sebuah kantor kepolisian yang terletak di kawasan Melaka. Hilir ini merupakan daerah bersejarah di Melaka yang dikenal dengan kedekatannya dengan berbagai tempat wisata ya, seperti Famausa, kemudian ada Bukit Street Pole dan Stadis, dan dikenal sama orang itu apa, bangunan merah itu ya. Di sebelah kiri merupakan ini
pertokoan ya, atau ruko ya, rumah toko yang ini karena sudah agak sore, beberapa sudah pada tutup ya. Beberapa toko sudah pada tutup, namun ada juga sebagian yang masih buka. Dan dari sini nanti kita akan singgah ke tempat herbal atau tempat obat berupa jamu-jamuan gitu ya. Selain pertokoan, di deretan-deretan kiri kanan ini juga diselingi dengan hotel-hotel ya, karena memang Melaka ini salah satu destinasi wisata, jadi tentunya akomodasi ya, seperti hotel atau penginapan itu pasti banyak ya. Dan yang terkenal di sini salah satunya ada Hilton Hotel Melaka, merupakan hotel yang bintang 5, kemudian ada Renaissance Melaka Hotel dan ada The Majestic Melaka. Dan ini di depan kita ini ada salah satu kedai obat ya, namanya Ban Heng Tong Trading ya, merupakan sebuah kedai obat tradisional yang terletak di Melaka, Malaysia. Kedai ini terkenal dengan berbagai macam obat herbal dan produk kesehatan yang sering digunakan untuk pengobatan tradisional, perawatan kesehatan secara alami. Oke teman-teman ya, saya sama sekali tidak di-endorse sama yang punya toko ini ya, tapi ini sebagai informasi aja ya. Dan saya pun ini dapat dari TikTok ya, kemudian ada Instagram ya. Jadi kita lihat ya, di Ban Heng Tong Trading biasanya menjual berbagai jenis jamu ya, ramuan herbal, minyak gosok, kemudian stapel kesehatan lainnya yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional Tionghoa. Beberapa produk yang biasa dijual di tempat ini termasuk obat untuk meningkatkan stamina, kemudian memperbaiki pencernaan, dan juga minyak untuk mengatasi nyeri otot ataupun sendi. Dan inilah Menara Taming Sari ya namanya, merupakan menara putar yang tinggi yang menawarkan pemandangan 360 derajat yang dari kota Melaka dan Selat Melaka. Menara Taming Sari tadi dilengkapi dengan kapsul yang dapat berputar ya, atau kapsul putar, memberikan kota dari berbagai sudut. Kapsul tersebut berkapasitas sekitar 66 orang. Selain menikmati pemandangan, pengunjung dapat juga memanfaatkan kesempatan untuk berfoto, kemudian belajar tentang sejarah Taming Sari, serta fasilitas sekitar yang mendukung pengalaman wisata ya. Untuk harga tiketnya untuk naik Taming Sari tadi biasanya berkisar antara 23 sampai 30 ringgit.
Dan di Melaka ini ada satu jalan yang sangat terkenal ya. Nanti kita akan lewati, namanya jalannya itu Jalan Hang Jebat atau orang lebih mengenalnya dengan Jong Street. Dan di depan inilah Jonker Street atau Jalan Hang Jebat yang merupakan jalan paling terkenal di Melaka ini, terletak di kawasan Chinatown Melaka. Nah, Jonker Street ini dikenal sebagai pusat kebudayaan, sejarah, dan juga tempat yang sangat populer. Oke, dan kita akan stop sebentar ya di kawasan Bangunan Merah namanya ya. Nah, inilah kawasan Bangunan Merah Melaka ya, atau lebih dikenal dengan nama Stedis, adalah salah satu landmark paling terkenal di Melaka. Dan ini terletak di pusat kota Melaka dan merupakan contoh arsitektur kolonial Belanda yang sangat ikonik ya. Ada beberapa informasi tentang Stedis dan pentingnya sebagai objek wisata ya. Di Stedis ini dibangun pada abad tepatnya pada tahun 1650 oleh penjajah Belanda. Dan bangunan ini awalnya digunakan sebagai kediaman resmi Belanda dan penjabat kolonial di Melaka. Bangunan ini terkenal dengan warna merah cerah yang mendominasi dinding luar gedung yang dihasilkan dari campuran cat khas yang digunakan selama masa kolonial Belanda ya. Kemudian arsitektur ini mencerminkan gaya barok Belanda yang dipengaruhi oleh era penjajahan. Dengan meruncing dan dinding tebal, bangunan ini dirancang untuk tahan dari panas tropis dan cuaca lembab di Melaka. Di sekitar bangunan merah ini terdapat juga square dan disinilah tempat orang biasanya berfoto-foto ya, yang ada tulisan World Tourism Day 2025. Untuk dataran ini disebut juga Dutch, yang juga dikelilingi oleh beberapa bangunan bersejarah lainnya termasuk church, kemudian ada clock tower ya. Untuk fungsinya pada saat musim sejarah dan etnografi Melaka ya. Jadi saat ini Stedis ini berfungsi sebagai museum yang memamerkan Melaka dan budaya etnis di daerah ini. Pengunjung dapat melihat berbagai koleksi artefak yang menggambarkan sinyal Belanda serta Melaka ya, serta warisan budaya Melayu, Tionghoa dan Nah, di depan kita ini ada beca warna-warni dan ini merupakan salah satu daya tarik wisata dan terkenal di Melaka ya. Beca atau trishaw adalah kendaraan tradisional yang digunakan sebagai transportasi di Melaka, terutama area kawasan bersejarah seperti Street, kemudian ada Dutch Square. Jadi ini telah menjadi simbol dari pesona Melaka yang penuh warna budaya. Nah, ini jembatan yang menghubungkan Dutch Square menuju Jonker Street Chinatown ya, dan di bawah ini merupakan Sungai Melaka atau Melaka River ya. Melaka atau Malaka telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO sejak 2008. Penetapan ini diberikan karena Melaka memelihara dan budaya yang sangat penting baik dari segi arsitektur, kemudian tradisi maupun perkembangan sosial yang berlangsung berabad-abad.
Melaka bersama dengan Georgetown di Pulau Pinang adalah salah satu warisan dunia UNESCO di Malaysia yang diakui karena kontribusinya terhadap sejarah perdagangan dan budaya di Asia Tenggara. Dan masih di sekitaran dengan Chinatown, Jonker Street dan juga Melaka ya, terdapat juga tadi nampak ya ada Hard Rock Cafe Melaka, salah satu cabang dari jaringan restoran dan bar internasional yang terkenal dengan konsep hiburan, musik rock dan penuh energi. Untuk Hard Rock Cafe ini terletak di pusat kota Melaka ya, dan Melaka ini menawarkan pengalaman makan yang unik dan menyenangkan dengan suasana yang bergaya rock and roll ya. Berikut adalah beberapa informasi yang Hard Rock Cafe Melaka ya. Salah satu daya tarik utama dari Hard Rock Cafe adalah merchandise ya. Merchandise mereka yang sangat digemari di Hard Rock Cafe Melaka ini. Anda bisa juga membeli berbagai barang khas seperti t-shirt, topi, gelas, dan berbagai merchandise dengan desain khusus yang mencerminkan kota Melaka. Sampai di sini dulu jalan-jalan kita Johor Bahru Melakanya ya, dan dukung terus channel Jom Traveling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.